Pada hari pertama pembangunan, para pekerja ini menggali lubang besar. Tiba-tiba muncul ular. Saat sang mandor melihatnya, dia mengambil sekop untuk membunuhnya. Seorang pekerja buru-buru menghentikannya. Menurutnya, ular panjang ini menunjukkan pertanda baik, dan ia tidak bisa dibunuh. Melihat ular ini pertanda keberuntungan. Tapi sang Bu sama sekali tidak mau mendengarnya. Dia terus menghajar ular itu sampai mati dengan sekop. Lalu suruh para pekerja untuk terus bekerja. Kalau ketemu ular seperti ini lagi, bunuhnya saja. Bekerja cepat, jangan buang waktu. Sekop ekskavator berlumuran darah. Sekarang semua orang tidak menyadari keseriusan masalah ini. Ketika mereka menggali lebih dalam, seekor ular sepanjang 80 meter tiba-tiba keluar. Pekerja mengoperasikan ekskavator panik. Dia lompat darinya. Orang lain yang melihat ini juga membuang alatnya dan kabur. Mengetahui bahwa anak-anaknya meninggal secara tragis di tangan orang-orang ini. Bagaimana Piton bisa memaafkan mereka? Sang Bu bilang bosnya untuk kabur duluan. Dia akan tinggal dan menghadapinya. Bos sangat ketakutan sehingga dia bergegas bersembunyi di mobil mahalnya. Piton itu segera merangkak ke atas atap dan mencegah bos kabur. Saat ini Sang Bu sedang mengendalikan ekskavator. Dia akan menghancurkan Piton dengan ekskavator. Piton melihat itu. Jadi merangkak di derek untuk bersiap bertarung dengan ekskavator. Melihatnya, Sang Bu terus mengendalikan ekskavator. Yang ingin melempar ular raksasa ini ke tanah. Tapi ia tidak mau kalah. Dia mencari kesempatan untuk makan Sang Bu. Meskipun sangat agresif, ia tetaplah binatang. Akhirnya setelah 3 jam Piton terlempar ke tanah oleh ekskavator. Sang Bu menggunakan kesempatan ini untuk memotongnya menjadi 2 bagian. Tapi dia tahu bahwa seekor ular kecil telah mengingat bentuknya. Suatu hari dia saat akan kembali untuk balas dendam. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Sang Bu telah menjadi tangan kanan bosnya. Di hotel dia sombong dan mengutuk bawahan-bawahannya dengan keras. Bawahannya hanya bisa diam dan tidak berani angkat bicara. Malam ini Sang Bu bersiap bersenang-senang dengan pacarnya. Tapi ketika dia baru saja memasuki ruangan, seekor ular kecil itu mengikutinya. Dan sekarang di lobi hotel semua orang menari dengan gembira. Tiba-tiba seekor ular raksasa, yang panjangnya lebih dari 300 meter merangkak masuk. Dia masuk lift menuju lobi hotel. Dia tidak membunuh orang sembarangan. Dia datang hanya untuk membalas dendam pada orang yang membunuh ibunya. 10 tahun yang lalu Sang Bu untuk keuntungannya, yang telah membunuh ibunya. 10 tahun kemudian ular kecil itu pun menjadi besar. Dia seperti binatang buas kuno yang sangat agresif. Lihat ular sebesar itu. Semuanya lari ketakutan. Tapi ular raksasa itu tidak melihat tamu lain. Ia hanya menatap si botak. Sang Bu menyadari bahwa dia mengincarnya. Jadi dia ingin masuk dalam keramaian dan mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Sang Bu kabur, dia langsung menemukan Bos Truong. Ceritakan kisah yang terjadi di hotel. Seekor ular raksasa muncul. Tuan Truong menjadi tertarik mendengarnya. Dia menyuruh Sang Bu untuk menangkap ular raksasa itu hidup-hidup. Jika bisa tangkap dan simpannya dalam sangkar kaca di hotel, mereka pasti akan menarik lebih banyak pengunjung. Antara kehidupan dan kepentingan. Sang Bu tidak mau melakukannya karena sangat berbahaya, dia masih haus akan hidup. Jika kamu ingin menangkapnya hidup-hidup kamu harus membayarku lebih banyak lagi, kata Sang Bu. 10 juta, tawaran sang bos. 10 juta mereka setuju satu sama lain. Bagaimana dia bisa mengabaikan uang sebesar itu? Dia langsung suruh para bawahannya cari ular raksasa itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ularnya juga mencari mereka. Dalam sekejap mata orang terakhir ditelan olehnya. Melihatnya, banyak orang langsung kabur. Setelah ular itu menelan seseorang dia menjadi lebih agresif. Tidak lama kemudian orang terakhir dicengkeram ular itu. Lalu dia menyerang Sang Bu. Dia buru-buru menarik pelatuk. Ular terkena peluru. Gunakan kesempatan ini untuk mencoba kabur dari rumah. Saat ketiganya mencapai pintu gudang,
Tiba-tiba Bos Truong membuat pacar Sang Bu pingsan. Untuk berhasil menangkap ular raksasa, Bos Truong ingin menggunakan pacar Sang Bu sebagai umpan. Melihat gadis ular itu berteriak, "Selamatkan aku!" Ular raksasa yang bergerak menuju gadis itu. Dia buru-buru bangkit dan lari ke gudang. Ular mencoba mengejarnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap. Sebuah jaring besar diletakkan di tanah. Asalkan dia masuk dalamnya, mereka akan mengikatnya hidup-hidup. Untuk bisa menyelamatkan pacarnya, Sang Bu harus menarik tali untuk mengikat jaring, namun dia masih ragu-ragu. Bos Truong tiba-tiba marah dan menendang Sang Bu. Ketika jaringan raksasa diperketat, ular berjuang dalam keputusasaan. Sesaat kemudian dia hendak menembus jaring. Sang Bu mengangkat senjatanya dan hendak menembaknya, tapi dihentikan oleh Bos Truong. Sampai sekarang dia masih ingin menggunakan ular ini untuk mencari uang. Tapi jaring ini hanya dibuat dari beberapa kabel yang kurang tahan lama. Bagaimana bisa menjebak binatang buas ini? Setelah mereka pergi, si ular dengan cepat merobek jaring dan melarikan diri. Saat ini gadis itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Sang Bu juga menyadari ada yang tidak beres. Menoleh, mereka hampir tercengang di tempat. Keduanya langsung kabur. Bos Truong melihat mereka berusaha melarikan diri. Dia tidak menyadarinya sampai dia kembali ke belakang. Ketiganya dikejar sampai jembatan gantung. Ular itu menjatuhkan Bos Truong ke tanah dengan jentikan ekornya. Situasinya sangat berbahaya sekarang. Kali ini tiang listrik jatuh, dia selamat. Ular ditetapkan dan tidak bisa bergerak. Melihat itu Sang Bu langsung tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang. Dia juga datang untuk mengeluarkan isi perut ular itu. Ularnya terangsang sehingga langsung mengeratkan Sang Bu. Akhirnya dia berhasil membalas dendam. Sang Bu meninggal di tempat. Dan Bos Truong yang kejam juga tidak bisa melarikan diri. Akhirnya dia didorong ke danau oleh ular itu.